Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pecinta lisan Islam yang dirahmati Allah, banyak dari kita yang melakukan mandi wajib atau junub hanya sebatas sebagai syarat menggugurkan kewajiban, tanpa memikirkan apakah sah atau tidak. Mandi di sini bukanlah mandi yang dilakukan sehari-hari, akan tetapi mandi dalam pembahasan ini adalah mandi yang dilakukan ketika hendak melaksanakan sholat atau ibadah lainnya, karena adanya sebab-sebab tertentu seperti mimpi, berhubungan suami istri, berakhirnya haid, dan masa nifas. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati jalan saja sebelum kamu mandi junub." Saudaraku, rukun mandi wajib atau mandi junub itu ada dua, yaitu yang pertama, niat. Niat ialah kesengajaan yang diungkapkan dalam hati, dilafazkan secara lisan karena untuk menghilangkan was-was di dalam hati. Dalam mazhab Imam Syafi'i, niat harus dilakukan bersamaan di saat air pertama kali disiramkan ke tubuh. Adapun lafaz niat mandi wajib yang paling umum yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li rab'il hadasil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar dari seluruh anggota tubuhku, fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, menyiram seluruh anggota badan tanpa terkecuali rambut dan bulu-bulunya. Untuk bagian tubuh yang berambut atau berbulu, air harus bisa mengalir sampai ke kulit dalam dan pangkal rambut. Adapun adab atau tata cara mandi wajib atau mandi junub, Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan mulai dari awal masuk kamar mandi hingga keluar lagi. Pertama, saat masuk ke kamar mandi, ambillah air lalu basuhlah tangan terlebih dahulu hingga 3 kali. Yang kedua, bersihkan segala kotoran atau najis yang menempel di badan. Yang ketiga, berwudu sebagaimana saat wudu hendak sholat termasuk doa-doanya, lalu diteruskan dengan menyiram kedua kaki. Yang keempat, mulailah mandi janabah dengan menyiram kepala sampai 3 kali. Bersamaan dengan itu berniatlah untuk menghilangkan hadas dari janabah. Menyiram bagian badan sebelah kanan hingga 3 kali. Bagian badan sebelah kiri juga 3 kali. Menggosok-gosok tubuh depan maupun belakang sebanyak 3 kali. Juga menyela-nyela rambut dan jenggot jika berjenggot. Bagi wanita, ada beberapa tambahan lainnya dalam adab mandi junub. Yang pertama, menggunakan sabun dan pembersih lainnya beserta air. Yang kedua, melepas kepang rambut agar air mengenai pangkal rambut. Yang ketiga, ketika mandi setelah masa haid, seorang wanita disunnahkan membawa kapas atau potongan kain untuk mengusap tempat keluarnya darah untuk menghilangkan sisa-sisanya.
Yang keempat, ketika mandi setelah masa haid, disunahkan juga mengusap bekas darah pada kemaluan setelah mandi dengan minyak mix atau parfum lainnya. Hal ini dengan tujuan untuk menghilangkan bau yang tidak enak karena bekas darah haid. Saudaraku, berikut ini niat mandi wajib setelah haid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena haid dari seluruh anggota tubuhku, fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, niat mandi wajib setelah nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minan nifasi an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena nifas dari seluruh anggota tubuhku, fardu karena Allah Ta'ala. Yang terakhir, niat mandi wajib setelah berhubungan suami istri. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal jinabati an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena jinabat dari seluruh anggota tubuhku, fardu karena Allah Ta'ala. Sahabatku, itulah pembahasan tentang mandi wajib atau mandi junub beserta rukun dan tata caranya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.